Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, siap berkasih Allahu Akbar. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan mulai pelajaran kita. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan mencurahkan segala macam nikmatnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul untuk belajar materi tentang ekonomi pada hari ini. Baiklah anak-anak. Jadi kabar kalian tadi sudah alhamdulillah baik katanya. Dan sekarang kita akan memberikan suatu semangat kepada kalian. Ya. Kalau Bapak bilang semangat pagi, kalian bilang semangat, semangat, semangat. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Semangat pagi. Semangat, semangat, semangat. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Untuk itu, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, Bapak akan mengabsen dulu. Ya. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Oh, masuk semua ya, hadir semua ya. Alhamdulillah. Jadi semoga setiap hari kelas kalian itu tambah semangat terus belajarnya dan siswanya rajin dan masuk terus seperti sekarang ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, untuk memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin doa? Silakan, Riki Alpinanda. Marilah kawan, sebelum kita mulai pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa selesai. Jadi kita sudah berdoa, ya. Jadi baiklah, sebelum kita melanjut ke materi, ada baiknya kita buat dulu keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas atau yang disebut dengan kesepakatan kelas. Nah, peraturan, seperti peraturan ya yang harus kita sepakati selama kita belajar tentang materi kita pada pagi hari ini. Baiklah anak-anak, ada yang bisa memberikan masukan? Keyakinan kelas apa yang sekiranya harus kita laksanakan pada pagi hari ini? Apa Riki? Saling menghormati dan hargai. Nah, saling menghormati dan menghargai sesama ya. Jadi saling menghormati dan menghargai sesama maksudnya ya. Kemudian apa lagi? Ariansa? Bersikap jujur dan bertanggung jawab. Bersikap jujur dan bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga ada lagi? Ya, Pak. Ya sih? Menjaga kebersihan kelas. Kelas kamu bersih tak? Nah, Aidil sampah di bawah kursinya. Menjaga kebersihan kelas. Ada lagi? Aktif dalam belajar. Habis? Agung apa Agung? Nah, tidak keluar masuk kelas. Saat belajar.
Ada lagi? Habis? Cukup 5 ya? Nah, jadi saya yakinkan lagi kepada kalian bahwa yang harus kita laksanakan keyakinan kelas pada hari ini yaitu yang pertama, saling menghormati dan menghargai. Nah, jadi maksudnya itu kalau ada teman yang memberikan suatu pendapat, kita harus menghargai pendapat teman itu. Walaupun menurut kita mungkin kita menganggapnya salah, tapi belum tentu salah. Ya. Jangan terlalu memponis bahwa pernyataan teman kita itu adalah salah. Jadi kita harus menghormati dan menghargai. Kemudian yang kedua, bersikap jujur dan bertanggung jawab. Nah, bersikap jujur dan bertanggung jawab. Seperti misalnya ada yang sakit, kirim surat sakit, padahal tidak sakit. Itu jujur tidak? Tidak jujur, ya. Nah, kemudian menjaga kebersihan kelas. Nah, jadi kalau ada yang membuang sampah di dalam kelas atau di lantai, ya, tolong dibersihkan. Ya, kita harus menjaga kelas. Kemudian aktif dalam belajar. Jadi aktif dalam belajar itu maksudnya aktif dalam mengikuti pembelajaran. Kalau mau memberikan suatu pendapat, silakan. Kalau ingin bertanya, silakan. Kemudian tidak keluar masuk kelas saat belajar sedang berlangsung. Sepakat ya? Hanya 5 itu saja ya. Itu si Suci ada yang ingin ditambahkan? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, jadi kita mulai itu materi kita pada hari ini yaitu tentang APBN. Nah, jadi sepertinya kalian masih kurang semangat ya. Jadi kita ice breaking dulu sebentar. Ya, ice breaking mungkin selama beberapa menit kita melakukan ice breaking, penyegaran ya. Silakan berdiri. Membentuk lingkaran. Membentuk lingkaran satu. Nah, keliling sini. Bentuk lingkaran. Nah, bulat. Ayo gerak cepat. Nah, sini. Maju. Kita retel U. Nah, sini. Nah, ice breaking kita pada pagi hari ini yaitu ya, kita mempunyai suatu permainan ya. Permainan yaitu ada 3 macam permainan. Yang pertama itu ada berhitung. Tahu berhitung? 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian yang kedua bernapas. Tahu bernapas? Nah, bernapas itu seperti ini. Nah, seperti itu ya. Bernapas. Kemudian setelah bernapas yang ketiga itu ada bertepuk. Nah, bertepuk tangan. Ya. Nah, bagaimana kalau ketiga-tiganya itu kita kombinasikan menjadi satu? Nah, kita kombinasikan. Nah, sebagai contoh, kalau saya bilang misalnya berhitung 1, bernapas, kemudian bertepuk, cukup tepuk tangan 1 kali. Bagaimana Rian? Siap? Nah. Coba Rian, berhitung. Nah. Bernapas, bertepuk. Nah, jadi cara bermainnya seperti ini ya. Saya menunjuk misalnya berhitung, bernapas, bertepuk. Ya. Saya tidak lagi menyebutkan berhitung, bernapas atau bertepuk. Kalau yang pertama saya tunjuk itu berarti berhitung. Kalau yang kedua saya tunjuk, Bapak tunjuk, berarti bernapas. Kalau
ada yang ketiga, Bapak tunjuk. Berarti bertepuk. Bisa kita mulai? Berhitung. Menapas. Bertepuk. Berhitung. Menapas. Bertepuk. Berhitung. Menapas. Bertepuk. Nah, konsentrasi ya, konsentrasi. Cepat. Kalau lambat terlalu fokus. Ya. Kita ulangi, bertepuk. Berhitung. Menapas. Nah, ya. Tapi kalau Bapak langsung nunjuk, yang pertama berarti berhitung. Yang kedua berarti menapas. Yang ketiga berarti bertepuk. Bisa dimulai? Jangan diajari. Ya. Satu. Cepat-cepat ya. Cepat-cepat. Jangan lambat, cepat-cepat. Sekali lagi. Nah, konsentrasi. Sekali lagi ya. Sekali lagi, siap. Nah. Ya. Kita pada hari ini itu pelajaran ekonomi, itu materinya tentang APBN dan APBD. Pernah dengar istilah APBN dan APBD? Nah, ya. Apa itu APBN? Ada yang tahu tak? Silakan Riki. Anggaran pendapatan dan belanja negara. Ya. Anggaran pendapatan dan belanja negara. Ya. Jadi negara itu harus menyusun yang namanya APBN. Kemudian APBD. Kalau APBD ada yang tahu APBD apa? APBD. Kalau APBN itu negara. Kalau APBD anggaran pendapatan belanja daerah. Ini daerah itu ada berapa tingkat? Kalau daerah ada 2 tingkat, yaitu tingkat 1 dan tingkat 2. Tingkat 1 di ibu kota provinsi dan di tingkat 2 adalah kabupaten atau kota. Tapi yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu tentang APBN terlebih dahulu. Ya, kita belajar tentang APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara. Ya. Nah, di dalam APBN ini untuk materi kita pada hari ini, ya, tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama menjelaskan tentang konsep, fungsi dan tujuan daripada APBN. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua kita yaitu mekanisme penyusunan APBN. Di sini saya berikan suatu tayangan video tentang APBN. Tolong diperhatikan dan simak. Tolong diperhatikan ya. Di daerah tempat tinggalmu ada pembangunan jalan, jembatan, dan beberapa fasilitas publik lainnya kan? Selain itu, kamu juga melihat beberapa tetangga di sekitar rumahmu baru saja menerima subsidi bahan pokok dan listrik karena tergolong masyarakat tidak mampu.
Nah, dari situasi ini, pernahkah kamu berpikir sumber dana untuk menunjang kegiatan tersebut berasal dari mana ya? Nah, kegiatan pembangunan infrastruktur dan bantuan sosial masyarakat itu sumber dananya dari APBN loh. Pasti kamu sudah sering mendengar istilah tersebut, bukan? Lalu, sebenarnya apa itu APBN? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 1, anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN itu berupa rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Atau lebih jelasnya nih, daftar yang merinci segala pendapatan dan pengeluaran suatu negara dalam satu periode. Ibaratkan di keluargamu nih, APBN ini seperti anggaran pendapatan dan belanja yang ibumu buat di rumah. Tapi bedanya, kalau APBN ini dibuat pemerintah dan bersifat tahunan. APBN ini salah satu perwujudan pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945. APBN memiliki 6 buah fungsi yang harus dijalankan. Keenam fungsi ini dikaji dan dijalankan oleh Kementerian Keuangan. Yuk ikut denganku, akan aku tunjukkan. Nah, sekarang kita sedang melihat pembangunan MRT atau Mass Rapid Transit. Pembangunan ini merupakan salah satu fungsi APBN berupa fungsi alokasi, di mana fungsi ini bertujuan untuk membagi proporsionalitas anggaran dalam melakukan pengalokasian pembangunan dan pemerataan. Selain itu, ada fungsi yang bertujuan untuk penyaluran dana kepada masyarakat berdasarkan alokasi yang sudah ditetapkan. Kalau ini dinamakan fungsi distribusi. Dia, ketika harga barang dan jasa naik, maka pemerintah akan menaikkan pajak. Kegiatan ini bertujuan untuk menstabilkan keadaan ekonomi, di mana ini merupakan fungsi dari APBN berupa fungsi stabilisasi. Ada juga fungsi anggaran, di mana fungsi ini mengandung artian bahwa anggaran negara adalah tonggak atau pokok pelaksanaan pendapatan dan belanja dalam setiap tahunnya. Selain itu, ada fungsi perencanaan. Dari namanya saja, kita sudah tahu fungsi ini untuk mengalokasikan sumber daya sesuai dengan apa yang sudah direncanakan setiap tahunnya. Dan yang terakhir, fungsi regulasi, di mana APBN digunakan untuk mendorong kebutuhan ekonomi suatu negara dan bertujuan jangka panjang untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. APBN juga memiliki tujuan yang harus kamu ketahui. Tujuan ini sangat jelas terdapat dalam undang-undang yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, antara lain sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan, meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR serta masyarakat luas. Selain itu juga untuk meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana mekanisme penyusunan APBN. Mudahnya nih, kita buat bagian seperti ini. Nah, dari bagian ini kamu dapat mengetahui tahapan-tahapan disusunnya APBN. Awalnya, pemerintah akan menyusun rencana anggaran pendapatan belanja negara atau RAPBN ini dalam bentuk nota keuangan melalui rapat dengan departemen dan lembaga teknis, kemudian pengajuan RAPBN oleh pemerintah kepada DPR. Selain itu, DPR membahas RAPBN dalam sidang. Setelah dibahas, maka akan dilakukan persetujuan RAPBN oleh DPR menjadi APBN dengan undang-undang. Tetapi jika tidak disetujui, maka pemerintah menggunakan APBN tahun sebelumnya. Dan jenis penyusunannya nanti, APBN akan dilaksanakan dengan diperkuat oleh keputusan Presiden tentang pelaksanaan APBN. Bagaimana? Sudah paham kan sekarang apa itu APBN? Tetapi masih ada materi tentang APBN lagi loh. Simak di video selanjutnya ya. Sampai jumpa. Nah, itu kilas balik atau sekilas tentang APBN ya.
Kembali ke materi kita, yaitu APBN tadi. APBN dan APBD ya. Tapi yang kita bahas pada hari ini itu APBN terlebih dahulu. Nah, di sini ada peta konsep ya. Peta konsep itu di situ ada pemerintah pusat ya. Nah, pemerintah pusat dan pemerintah daerah ya. Kemudian dari pemerintah pusat ini nantinya akan ada penyaluran dana kepada pemerintah daerah. Itu yang disebut dengan dana alokasi khusus dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Kemudian di situ ada fungsi, pengertian, tujuan, fungsi, dan prinsip dan asas penyusunan APBN, proses penyusunan APBN, kemudian struktur APBN, dan juga sumber penerimaan dan pengeluaran negara. Nah, yang pertama yaitu pengertian APBN. APBN itu adalah rencana keuangan tahunan yang disusun oleh pemerintah Indonesia yang disetujui oleh DPR. Jadi kalau tidak disetujui DPR, maka apa katanya tadi dalam video tadi yang terakhir? Menggunakan APBN tahun yang lalu. Kemudian APBN itu berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran selama 1 tahun anggaran, yaitu mulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Ya. Jadi kalau belajar ekonomi harus ngerti dalam setiap bulan itu ada berapa hari. Januari ada berapa bulan? Bulan Januari ada berapa hari? 31. Februari 28 dan ada yang 29. Jadi yang lahir tanggal 29 Februari itu ulang tahunnya 4 tahun sekali. Ya. 4 tahun sekali baru ulang tahun. Yang lahir tanggal 29 Februari. Tapi sampai sekarang Bapak belum pernah ketemu dengan yang lahir tanggal 29 Februari, belum pernah. Apakah di kelas ini ada? Nah, tidak ada ya. Nah, ada fungsi APBN. Ada fungsi alokasi, ada fungsi distribusi, ada fungsi stabilisasi, ada fungsi otorisasi, fungsi perencanaan, dan fungsi pengawasan. Ya. Ada 6 fungsi APBN. Ya. APBD tidak jauh beda dengan APBN. Tapi saja yang mengesahkan APBD itu adalah DPRD. Ya. Kalau yang tingkat 1 itu DPRD tingkat 1 atau tingkat provinsi. Kalau yang DPRD tingkat 2 itu DPRD kabupaten atau kota. Nah, itu ya fungsi daripada APBN. Tadi sudah dijelaskan juga di dalam video tadi tentang fungsi alokasi, misalnya MRT, LRT, misalnya di Kota Palembang itu dia merupakan fungsi alokasi. Kemudian ada lagi penyaluran dana desa ya dari pemerintah pusat ya. Dana desa itu setiap tahun akan dianggarkan di dalam APBN. Ya. Disalurkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Ya. Dana desa dan dikelola oleh kepala desa. Itu fungsi distribusi. Nah, kemudian ada fungsi pengawasan di situ. Siapa yang berhak mengawasi keuangan? Itu adalah BPK. Apa kepanjangan BPK? Badan Pemeriksa
Keuangan. Nah, Badan Pemeriksa Keuangan, itu BPK ya. Kemudian tujuan APBN. Yang pertama meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR dan masyarakat luas. Ya, harus transparan, ya, harus terbuka, tidak tertutup. Kemudian tujuan yang kedua, meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah. Karena pemerintah pusat itu kan ada menteri-menteri, ya, itu harus berkoordinasi sesama menteri, ya. Ya, mengatur tentang dana desa. Dana desa itu ada, kalau tidak salah aturannya itu ada 3 menteri yang mengatur tentang dana desa. Kemudian mekanisme penyusunan APBN. Ya. APBN itu dirancang atau disusun oleh pemerintah pusat atau presiden. Menunjuk siapa yang disuruh pemerintah pusat atau presiden, ditunjuknya siapa yang menyusun? Adalah lembaga-lembaga keuangan, termasuklah Menteri Keuangan. Ada yang kenal dengan Menteri Keuangan? Menteri Keuangan? Abi tahu Bi? Menteri Keuangan yang sekarang masih menjabat. Ibu-ibu. Ibu Sri? Nah, Sri Mulyani, itu Menteri Keuangan. Ya. Dulu pernah dipakai oleh pemerintah Amerika untuk bekerja di bank internasional waktu itu ya, Bu Sri Mulyani. Kemudian ditarik kembali di Indonesia. Jadi APBN itu sebelum dia menjadi APBN itu berupa RAPBN. RAPBN. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Jadi kalau selesai menyusun rancangan, kemudian pemerintah pusat mengusulkan lagi kepada DPR melalui rapat. Ya, melalui rapat antara pemerintah pusat atau presiden dengan DPR membahas RAPBN. Ya. Nah, pemerintah pusat kemudian diajukan kepada DPR berupa RAPBN, belum jadi APBN. Setelah dirapatkan, nanti akan mendapatkan suatu hasil, diterima atau ditolak. Kalau diterima, maka akan menjadi APBN. Dan kalau ditolak, maka menggunakan APBN tahun lalu. Jadi sama APBN tahun lalu dengan tahun sekarang. Kalau yang tahun sekarang ditolak oleh DPR. Kemudian setelah diterima oleh DPR, maka jadi APBN atau undang-undang. Kemudian dikembalikan lagi untuk dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Nah, ya, dikembalikan kepada pemerintah pusat. Nah, di situ ya, itu panahnya. Nah. Kemudian setelah dikembalikan ke pemerintah pusat, maka pemerintah pusat segera untuk merealisasikan APBN sesuai dengan postur-postur yang sudah dirancang di dalam APBN. Kemudian proses penyusunan APBN. Tahap yang pertama adalah tahap pendahuluan, yang kedua tahap pengajuan, pembahasan dan penetapan APBN ya. Kemudian tahap pengawasan APBN. Kemudian prinsip dan asas penyusunan APBN. Nah, sebelum kita membahas itu ada yang ingin ditanyakan?
Ada yang ingin bertanya? Siapa Lekat? Silakan Lekat. Ada beberapa tahap siklus penganggaran APBN. Oh, ada berapa tahap siklus penganggaran APBN? Ya, ada yang tahu di antara kalian? Silakan Riki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab. Ada 4 tahap siklus penganggaran APBN. Yang pertama, tahap persiapan anggaran. Yang kedua, tahap ratifikasi anggaran. Yang ketiga, tahap pelaksanaan anggaran. Dan yang keempat, tahap pelaporan dan evaluasi anggaran. Nah itu. Terima kasih itu Riki atas jawabannya. Jadi yang pertama ada tahap persiapan, kemudian yang kedua ada tahap klasifikasi, ratifikasi. Nah, ratifikasi anggaran, kemudian tahap yang ketiga adalah tahap pelaksanaan anggaran, dan yang keempat ada tahap pelaporan dan evaluasi atau pengawasan, yang masuk dalam pengawasan daripada APBN atau anggaran. Sampai sini ada lagi yang ingin bertanya? Coba si Septia. Bagaimana pelaksanaan APBN bila tidak disetujui DPR? Nah, bagaimana pelaksanaan APBN bila tidak disetujui oleh DPR? Nah, tadi sudah kita bahas tadi kan? Ada yang bisa membantu menjawab? Coba. Jadi intinya Setia, jadi kalau tidak disetujui atau tidak diterima atau ditolak oleh DPR, maka menggunakan APBN tahun yang lalu. Tadi sudah dibahas ya. Kemudian kita lanjut prinsip dan asas penyusunan APBN. Yang pertama prinsip itu ada prinsip anggaran berimbang, ya. Anggaran berimbang, kemudian prinsip dinamis, kemudian dinamis absolut, dinamis relatif, dan prinsip fungsional. Kemudian asasnya adalah asas kemandirian, kemudian asas penghematan dan peningkatan efisiensi dan produktivitas, kemudian lagi asas penajaman prioritas pembangunan. Nah, misalnya di tahun 2023 apa yang paling prioritas pembangunan? Jalan. IKN itu tidak seluruh APBN dialihkan untuk pembangunan di IKN. Ibu kota apa IKN? Ibu kota Nusantara ya. Biarlah presiden yang ngurus itu ya. Kita hanya pemilih. Kemudian struktur APBN. Format APBN yang sekarang ini sudah disesuaikan dengan format IACON GFS atau IMF standar IMF maksudnya, yang terdiri 3 unsur pokok, yaitu sisi penerimaan, sisi pengeluaran, dan pembiayaan. Nah, APBN itu disusun berdasarkan adanya penerimaan dan adanya pengeluaran negara. Adanya uang masuk ke kas negara, dan uang yang masuk ke kas negara itu dibuat rancangan APBN. Untuk apa uang yang masuk ke kas negara itu? Ya, yaitu untuk pengeluaran dan pembiayaan. Nah, kemudian sumber penerimaan dan pengeluaran negara. Ya, sumber penerimaan dan pengeluaran APBN.
Yang pertama berasal dari penerimaan dalam negeri. Ya, penerimaan dalam negeri. Contohnya apa penerimaan dalam negeri? Penerimaan dari laba atau keuntungan BUMN, badan usaha milik negara, seperti PLN ya. Apalagi PLN. Kemudian banyak bergerak di bidang jasa transportasi udara, laut dan darat ya. Kalau di udara itu pesawat terbang. Kemudian laut kapal. Kemudian darat itu adalah transportasi darat. Seperti bis. Ya. Kalau dulu ada namanya bis Damri ya. Karena bis Damri itu tidak ada lagi. Ya. Sepertinya kembali kepada daerahnya masing-masing karena berkat daripada otonomi daerah waktu itu. Maka di kota-kota banyak bis busway ya, atau bis telolet di kita ya. Kemudian penerimaan di sini selain dari BUMN ya, ada juga penerimaan pajak. Penerimaan pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Ya. Ada pajak penghasilan, itu kembali kepada kas negara. Kemudian pajak apa lagi? Pajak bumi dan bangunan itu ke kas negara. Pajak kendaraan kas daerah untuk membangun jalan. Kamu perhatikan jalan atau panjang sekarang mulus kan? Bagus. Nah, berarti orang atau panjang itu rajin bayar pajak. Yang rajin ya. Kemudian perdagangan internasional. Pajak perdagangan internasional. Ya, seperti bea masuk. Ya, ada barang masuk ke Indonesia itu membayar pajak. Ya, bea masuk. Itu di kepabeanan ya, tempat barang masuk ke Indonesia. Kemudian penerimaan bukan pajak. Nah, penerimaan sumber daya alam. Sumber daya alam. Seperti apa sumber daya alam? Gas, minyak, batu bara, timah. Apa lagi? Pertambangan. Di Papua apa? Emas. Ya. Kemudian laba badan usaha milik negara. Nah, BUMN tadi, keuntungan BUMN tadi. Perbankan misalnya. Bank milik negara itu apa saja? Bank BRI, BNI, Mandiri ya. Kemudian induk dari bank itu apa? Yang berhak mencetak uang itu adalah Bank Indonesia. Hanya satu bank yang berhak mencetak uang, yaitu Bank Indonesia. Mungkin kita suatu saat nanti kita akan berkunjung ke Bank Indonesia yang ada di Palembang. Ya, misalnya kita mengadakan studi tentang pencetakan uang di Bank Indonesia. Ya. Uang-uang yang rusak-rusak itu dicetak lagi, didaur ulang menjadi uang baru. Ya. Kemudian penerimaan negara bukan pajak lainnya. Ya, bukan pajak lainnya. Dari perkebunan. Ya, dari perkebunan itu masuk dalam sumber daya alam. Perkebunan, pertanian. Apa lagi? Perikanan. Nah. Kemudian yang terakhir itu adalah hibah.
Nah, hibah. Hibah. Hibah tuh misal bantuan dari luar negeri. Nah, bukan pinjaman. Kalau pinjaman lain, pinjaman dengan hibah lah lain. Kalau pinjaman harus dibayar. Kalau hibah tidak dibayar. Kemudian berdasarkan jenisnya. Ini ada pengeluaran negara berdasarkan jenisnya. Yang pertama ada belanja pegawai. Ya. Belanja pegawai misalnya membayar gaji pegawai pemerintah. Pegawai pemerintah, kementerian, kemudian PNS, TNI, ya. Kemudian pegawai bank dan lain sebagainya. Ya. Kemudian belanja barang. Nah, belanja barang. Membeli apa negara kita? Membeli peralatan perang misalnya. Alutsista, ya. Membeli tank, membeli pesawat, beli rudal, beli apa lagi? Roket. Ya. Dan lain sebagainya. Kemudian belanja modal. Nah, belanja modal itu belanja yang masuk belanja modal itu memberi barang-barang yang habis pakainya itu masa habis pakainya itu lebih dari 1 tahun. Nah, seperti kalau di pelajaran akuntansi ya, itu namanya harta tetap. Kalau harta tetap apa kalau di akuntansi? Tadi pelajaran Ibu Meli kan? Harta tetap. Harta itu kan ada harta lancar, ada harta tetap. Harta tetap seperti gedung, mobil, tanah dan lain sebagainya. Nah, tapi di sini ada belanja modal. Itu seperti belanja modal itu merupakan membeli suatu peralatan yang masa pemakaiannya lebih dari 1 tahun. Kemudian pembiayaan bunga utang. Ya. Utang negara, kemudian dalam setiap tahun itu utang bertambah, bunganya pun bertambah. Ya. Kemudian subsidi. Ya, pengeluaran yang negara itu subsidi. Subsidi pemerintah. Merasakan tidak subsidi pemerintah? Apa? Subsidi minyak, subsidi listrik. Nah, ya. Kemudian belanja hibah. Nah, menghibahkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah itu belanja hibah. Kemudian bantuan sosial. Nah, bantuan sosial PKH contohnya, bansos, BPNT, KIP, Kartu Indonesia Pintar, kemudian Kartu Indonesia Sehat, KIS. Ya. Kemudian pengeluaran negara berdasarkan fungsi. Nah, kalau kita lihat berdasarkan fungsi, itu yang pertama ada pelayanan umum, ada pertahanan dan keamanan, kemudian ketertiban dan keamanan, ekonomi, kemudian lagi lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kemudian kesehatan, pariwisata dan budaya, agama, pendidikan dan perlindungan sosial. Itu berdasarkan fungsi. Nah, itu kata apa? Nah, ada kartu keluarga sejahtera atau KKS ya. Ada kartu Indonesia Pintar, ada kartu Indonesia Sehat. Itu semuanya program pemerintah. Ya. Apakah berganti pemerintah akan dihapuskan? Itu pastinya kalau yang program yang bagus-bagus atau yang baik-baik itu akan tetap berlanjut. Ya. Nah, ini Haris, menjadi itu Haris. Nah, itu tentara ya. Apa ini pakainya itu? Tank itu alutsista ya. Alat-alat alutsista yang dibeli oleh pemerintah. Ada yang beli, ada yang buat sendiri.
Ya. Nah, terima kasih. Nah, jadi sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin bertanya? Giliran. Susanti dulu atau ini dulu? Hah? Mengapa pemerintah harus menyusun APBN? Ada yang tahu? Nah, coba. Bella. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1, mengapa pemerintah harus menyusun APBN? Untuk membuat fungsi pemerintahan berjalan dengan baik demi terciptanya tujuan negara. Nah, jadi untuk apa tadi? Untuk membuat fungsi pemerintahan berjalan dengan baik demi terciptanya tujuan negara. Jadi untuk menciptakan fungsi pemerintahan yang baik untuk mencapai tujuan negara. Ya. Jadi perlu menyusun APBN itu. Siapa lagi? Susanti. Pertanyaan saya adalah, apa yang menjadi dasar hukum pengelolaan keuangan negara di Indonesia? Nah, yang menjadi dasar hukum. Ada yang tahu? Ya, Abi. Apa yang menjadi dasar hukum pengelolaan keuangan negara di Indonesia? Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Nah, itu disusun dalam suatu undang-undang. Jadi ada 3 undang-undang tadi ya. Yang tahun 2003, 2004 dan tahun berapa nih? 2003, 2004 dan nah, 2 kali berarti dalam 1 tahun. Itu kebijakan tentang APBN. Ada lagi yang ingin tanya? Coba, silakan. Sebutkan langkah-langkah penyusunan APBN secara berurutan yang benar. Nah, secara berurutan yang benar. Langkah-langkah penyusunan APBN secara berurutan yang benar. Ada yang tahu? Ada yang bisa bantu? Jawab. Ah, Susanti, coba Susanti. Semangatnya nih. Langkah penyusunan APBN yang benar adalah tahap pertama, perencanaan dan penetapan APBN disusun oleh kementerian atau lembaga yang memperhatikan rencana kerja pemerintahan yang mengacu pada asumsi dasar ekonomi makro. Tahap kedua yaitu pembahasan dan penetapan APBN yang dilakukan pemerintah dan DPR dengan pertimbangan masukan PBB. Nah, Dan tahap ketiga atau tahap yang terakhir yaitu pelaksanaan dan pengawasan APBN. jadi yang pertama adalah tahap perencanaan, penetapan. Kemudian yang kedua, apa Santi? Yang kedua tadi Santi? Pembahasan dan penetapan. Nah, pembahasan dan penetapan. Dan ketiga pelaksanaan dan pengawasan. Itu dari perencanaan terlebih dahulu. Ya, jadi kalau kita ingin membuat sesuatu itu harus kita rencanakan terlebih dahulu. Ya. Skala kecilnya misalnya kita di dalam rumah tangga. Orang tua kita mempunyai penghasilan. Ya. Orang tua kita bekerja dan mempunyai suatu penghasilan. Nah, dari hasil daripada orang tua kita itu ya disusun oleh perbendaharaan, yaitu seorang ibu. Bendaharanya itu seorang ibu. Nyusun pengeluaran. Nah, dalam setiap hari misalnya untuk anak sekolah sekian. Untuk beli beras dalam 1 bulan 10 kilo atau lebih. Kemudian untuk lauk pauk. Dan ada lagi untuk biaya tidak terduga. Ya, itu skala kecilnya
anggaran pendapatan dalam rumah tangga. Itu skala kecil. Baiklah, kalau tidak ada lagi yang ingin bertanya, ya, kita lanjutkan, yaitu diskusi kelompok, ya. Mana diskusi kelompok ini sesuai dengan kelompok yang sudah dibagi kemarin dan sudah Pak bagikan tadi LKPD. Nah, LKPD, lembar kegiatan peserta didik. Nah, LKPD itu bukan secara individu tapi secara kelompok. Di situ berbentuk teka-teki silang. Nah, teka-teki silang. Tugas kalian, ya, tugas kalian menyelesaikan teka-teki silang yang ada di LKPD tersebut. Kemudian kita akan menulisnya di papan tulis. Untuk pengerjaannya Bapak kasih waktu selama 30 menit. Nah, silakan dikerjakan LKPD tersebut. Kemudian akan kita presentasikan atau kita majukan ke depan untuk membahasnya satu persatu. Silakan ditulis dulu nama-nama yang ada di kelompoknya. Kelompok berapa? Kelompok 4. Yang suka berapa ya? Pihak yang mengawasi pelaksanaan APBN, APBD, PPK. Apa menurun? Iya Pak, mestinya ini menurun. Balik ya? Ini mendatar, ini menurun. Coret Pak. Tulis lah, pakai pena, ganti. Ya, itu yang menurun apa itu? 3 menurun. APBN dirasakan secara terbuka dan bertanggung jawab serta ditunjukkan untuk sebesar-besarnya pembangunan rakyat. Benar Pak? Kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan, merupakan fungsi alokasi, distribusi, pengawasan, perencanaan, kemudian apa lagi? Distribusi, dan ada otorisasi. Jadi istilah dulu. Ini bertemu dengan yang ini. Sumber penerimaan pemerintah bukan pajak. Tadi sebutkan tadi singkatannya. BUMN. Kelompok kedua. Ini mendatar, menurun, coret, mendatar, balik. Ini mendatar, ini menurun, mendatar, menurun.
Pihak yang mengajukan APBN. Nah. Masa berlaku APBN mana? Menurun ya? Masa berlaku sisa tahun. Nyalain. Salah satu belanja rutin negara adalah belanja rutin apa? Gini. Dari keuangan. Hah? Beda. Yang beda, setiap kelompok beda. Hah? Pihak mengajukan APBN, bukan pemerintah pusat. Menteri Keuangan. Buat di belakang. Buat di belakang. Nah. Januari. Menteri Keuangan. Menteri. Bukan menteri. Hah? Silakan. Apa belum sih? Kopi itu apa kopi? Iya, kopi. Dua menurun apa? Fungsi ini membuat pembelanjaan dan pendapatan negara nantinya bisa dipertanggungjawabkan pada rakyat. Kan ada 4 tadi fungsi. Ada alokasi, ada otorisasi, distribusi, perencanaan, pengawasan. Pas tak? Nah. Hah? Kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan merupakan fungsi 8.
Ngelihat tegang LKPD kata apa? LKPD enggak. Kamu beli kok LKPD. Ada? Ntar. Berencana seperti apa? 15 menit lagi ya. Selesai? Belum? Coba. Distribusi COVID ini COVID ini. Pas tahun 2020 kan corona. Oh, corona COVID ya. Administrasi pajak. Bea masuk. Oke. Kelompok 3. Kelompok 3 selesai. Sedikit lagi. Fungsionalisasi. Alokasi. DAP, surplus, defisit. Oh, kondisi penerimaan lebih kecil daripada pengeluaran, defisit. Surplus itu ketika kondisi ketika penerimaan lebih besar daripada pengeluaran, surplus. Sudah kelompok 2? Belum? Sudah. Kelompok 1 sudah? Nah, kalau sudah selesai semua, baiklah kita akan langsung dituliskan di papan tulis. Ya. Dimulai dari kelompok berapa dulu? Kelompok 1. Coba kelompok 1. Itu ya. Siapa yang nulis? Siapa yang nyebutin soal? Laptop. Coba. Yang baca soal siapa? Muhammad Lekat. Soal, tolong disebutkan soal. Ada ke depan. APBN pada tahun 2020 banyak dialihkan ke masalah wabah. Wabah apa? COVID.
Kemudian dua menurun. Fungsi ini membuat pembelanjaan dan pendapatan negara nanti bisa dipertanggungjawabkan pada rakyat. Fungsi apa? Fungsi APBN. Otorisasi. Kemudian 3 menurun, berurutan. Fungsi yang terakhir ini berkaitan dengan peran APBN dan APBD sebagai alat yang telah digunakan untuk menstabilkan perekonomian negara. Stabil. Fungsi stabilisasi. Nah, lanjut. Pajak perdagangan internasional. Pajak perdagangan internasional. Bea masuk. Salah satu bentuk subsidi pemerintah adalah subsidi Nomor berapa? nomor 6. 6 menurun. 5 dulu. 5 mendatar. APBN dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab serta ditunjukkan untuk sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Nah, baru 6. salah satu bentuk subsidi pemerintah adalah subsidi minyak. 7 menurun. penerimaan pemerintah dari negara lain. Penerimaan dari negara lain, hibah. 8. Kebijakan anggaran negara harus memerhatikan rasa keadilan merupakan fungsi. Distribusi. Sumber penerimaan pemerintah bukan pajak. Sumber penerimaan pemerintah bukan pajak. Nah, 10 menurun. Pihak yang mengawasi pelaksanaan APBN dan APBD. Terakhir 11. Pembayaran iuran oleh rakyat kepada pemerintah yang dapat dipaksakan disebut pajak. Nah, jadi pajak yang dapat dipaksakan itu pajak yang orang yang wajib pajak, ya, dapat dipaksakan. Selesai. Ya, silakan duduk kalau selesai. Nah, itulah hasil diskusi dari kelompok
1 ya. Hasil diskusi dari kelompok 1. Kita beri tepuk tangan. Kemudian lanjut lagi atau ice breaking lagi? Hah? Lanjut. Nah, lanjut. Kelompok berapa aja, Pak? Kelompok berapa? Kelompok 2. Nah, coba kelompok 2. Bentuk teka-teki silangnya. Ya. Dia nilai. Itu bukan? Apa? Perkenalan dulu dari kelompok berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, Mas. Silakan. Perkenalkan, nama saya Setia Orang Maulidah. Saya Suci Wulandari. Baiklah, saya akan menuliskan hasil diskusi kami. 1. Masa berlaku APBN. Masa berlaku APBN. Satu tahun. 2. Salah satu belanja rutin negara adalah belanja. Belanja rutin negara. Belanja barang. Langkah awal penyusunan APBN. Langkah awal penyusunan APBN, perencanaan. Pelaksanaan APBN dimulai pada bulan pihak yang mengajukan APBN. Menteri Keuangan. Pembangunan jalan raya tergolong pendapatan negara yang lebih tinggi dibandingkan realisasi belanja negara. Berapa menit? Salah satu bantuan yang dianggarkan oleh pemerintah pusat. Bansos. APBN yang baru diusulkan oleh eksekutif. Salah satu pajak yang menjadi sumber penerimaan negara. Salah satu fungsi APBN.
Silakan dulu. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kemudian kelompok 3. Apa kelompok 4? 3 dulu. Bukan Haris yang maju. Kelompok 3. Kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menuliskan hasil diskusi kami mengenai teka-teki silang. Perkenalkan, nama saya Magita dan saya Desi Rahmawati. Tentu saja saya akan menjawab hasil teka-teki silang yang akan dijawab. Kondisi ketika penerimaan lebih kecil daripada pengeluaran. Kondisi penerimaan lebih kecil dari pengeluaran. Defisit. Alokasi dana pengeluaran pemerintah pusat yang disesuaikan dengan kebutuhan. Dana alokasi 2. Salah satu sumber penerimaan pusat. Bantuan dari pihak lain yang bersifat hadiah. Empat mendatang. Komponen dalam APBN. Empat menurun. Salah satu penerimaan daerah. PAD. 5. Salah satu unsur penerimaan negara yang paling penting. 6. Fungsi ini diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya. Anggaran pendapatan dan belanja negara. Tolong diisi. Isi. Nah, isi. 8. Pihak yang mengesahkan atau menolak RAPBN. Isi. Isilah sana. 9. Salah satu pengeluaran rutin. Apa yang dilakukan? Pemerintahan pemerintah bersifat resmi dan memberikan balas jasa secara langsung. Retribusi. 11. Dana peruntukan daerah dari pemerintah pusat. 12. Fungsi untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan. Kondisi ketika penerimaan lebih besar daripada pengeluaran. Surplus. Oke, mungkin itu saja hasil jawaban kami mengenai teka-teki silang pada kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kemudian kelompok 4 yang terakhir.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menuliskan hasil diskusi kami ke dalam bentuk teka-teki silang ini. Langsung saja kami akan menuliskannya yang akan ditulis oleh Amelia. Pertanyaan yang pertama menurut kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan merupakan fungsi Distribusi. Pertanyaan kedua mendatar. Pihak yang mengawasi pelaksanaan APBN dan APBD. Yang ketiga menurut APBN dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab serta ditunjukkan untuk sebesar-besarnya untuk APBN pada tahun 2020 banyak dialihkan ke permasalahan wabah Apa COVID? Yang kelima mendatar sumber penerimaan pemerintah bukan pajak. Yang keenam pembayaran iuran oleh rakyat kepada pemerintah yang dapat dipaksakan. Yang ketujuh mendatar fungsi yang terakhir ini berkaitan dengan peran APBN dan APBD sebagai alat yang digunakan untuk menstabilkan perekonomian negara. Yang kedelapan mendatar pajak perdagangan internasional. Yang kesembilan menurut salah satu bentuk subsidi pemerintah adalah subsidi yang ke-10 mendatar. Fungsi ini membuat pembelanjaan dan pendapatan negara nantinya bisa dipertanggungjawabkan pada rakyat. Aktualisasi. Yang terakhir mendatar. Sumber penerimaan pemerintahan dari negara lain. Itulah tadi hasil diskusi kami. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, jadi kalian sudah satu persatu kelompok sudah tampil menunjukkan hasil diskusinya masing-masing, ya. Karena tibalah saatnya kita melakukan suatu penilaian atau evaluasi, ya. Sini Bapak sudah menyiapkan lembar post-test atau penilaian. Ada 5 soal pilihan ganda, silakan dikerjakan. Siapa yang selesai silakan dikumpul. No. Ada.
Kelompok 4. Nah, silakan dibagi. Kumpulkan kembali. Minggu depan kita bahas secara bersama. Silakan kumpul. Oke, belum. Kelompok 3. Silakan kumpul. Rian, cepat dikit Rian. Kumpul. Selesai. Agung. Ada lagi? Ricky Alpinanda. Jadi nanti kita akan bahas sama-sama minggu depan ya, di waktu yang sama dan mata pelajaran yang sama. Kemudian sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, saya akan merefleksi dulu kalian tentang hasil pembelajaran kita pada hari ini. Di antara 4 kelompok, saya mintakan 2 orang perwakilan kelompoknya, 2 orang saja, maksudnya 2 orang saja dari kelompok berapa saja yang ingin membacakan refleksi tentang pembelajaran kita pada hari ini. Refleksi sudah Bapak sebar tadi, ya. Sudah diisi belum? Sudah. Kelompok berapa yang sudah? Kelompok 4. Nah, silakan kelompok 4 untuk membacakan refleksinya. Perwakilan dari kelompok 4. Satu orang saja. Silakan. Yang pertama, apa yang telah kalian pahami setelah melakukan pembelajaran pada materi ini? Kami dapat menganalisis pengertian fungsi dan tujuan APBN, mengelompokkan jenis-jenis belanja negara, dan kami dapat memahami bagaimana mekanisme APBN. Oh, ya. Lanjut. Yang kedua, apakah kalian telah menguasai seluruh materi pembelajaran yang telah dilakukan? Jika belum, materi apa yang belum dikuasai? Ya, hampir semua sudah dipahami, tapi ada bagian yang masih belum kami kuasai, yaitu pada saat menganalisis sumber-sumber penerimaan negara. Oh, ya. Yang ketiga, manfaat apa yang kalian rasakan setelah mempelajari materi kali ini? Manfaat yang kami dapat yaitu menyajikan hasil analisis fungsi dan peran APBN dan APBD dalam pembangunan ekonomi. Ya. Terima kasih kepada Susanti atas refleksinya pada hari ini. Kemudian ada lagi dari kelompok lain? Dari kelompok 2, kelompok 3, kelompok 1. Helma Gita. Refleksi yang pertama, apa yang telah kalian pahami setelah melakukan pembelajaran pada materi ini? Yang kami pahami mengenai itu APBN serta fungsi dan tujuan dari APBN. Terus yang kedua, apakah kalian telah menguasai seluruh materi pembelajaran yang telah dilakukan? Jika belum, materi apa yang belum dikuasai? Kami belum mengerti semua, ada beberapa yang mungkin belum kami mengerti, yaitu mengenai belanja pemerintah negara. Yang ketiga, manfaat apa yang kalian rasakan setelah mempelajari materi kali ini? Manfaatnya kami mengerti mengenai apa itu APBN, fungsi
isi APBN serta tujuan dari APBN. Yang keempat itu apa yang kalian rasakan setelah pembelajaran dengan metode TPS. Kami rasa metode TPS itu sangat menarik dan kami mendapat tantangan tersendiri dalam menyelesaikannya. Oh ya. Terima kasih atas refleksinya dari Hermagita. Beri tepuk tangan kepada Hermagita. Jadi pembelajaran seperti TS tadi Pak simpulkan bahwa kalian merasa tertarik dengan kegiatan pembelajaran seperti itu ya. Jadi lebih bersemangat dalam mengerjakan suatu teka-teki silang itu. Jadi kesimpulannya ya, Bapak juga merefleksi pembelajaran Bapak pada hari ini, yaitu tentang pembelajaran yang Bapak lakukan pertama kali ini, dan semoga nantinya Bapak akan dapat mengembangkan metode-metode pembelajaran yang lebih menarik lagi seperti TTS dan lain-lain sebagainya. Jadi untuk pertemuan pada hari ini Pak cukupkan sampai di sini, dan kita bertemu kembali di pelajaran ekonomi minggu depan. Ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang ingin memimpin doa? Riki lagi, silakan Riki. Saya kawan mengakhiri materi pada hari ini. Saya kita bersama-sama berdoa. Terima kasih kepada Ananda Riki Hapinanda sudah memimpin doanya, dari doa pembuka dan juga doa penutup. Ya. Untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.